Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Istana Wedding, pusatnya informasi pernikahan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kak. Untuk video kali ini kita mau kasih video yang berbeda dari biasanya ya. Karena video kali ini saya mau cerita pengalaman tentang melahirkan normal dan sesar gitu. Jadi video kali ini buat kakak-kakak yang lagi menanti-nanti proses kelahiran gitu ya, atau yang lagi bingung mau pilih lahiran normal atau ternyata memang harus sesar gitu kan ya. Nah jadi ini konsepnya kita berbagi cerita aja ya kak ya, karena saya pribadi itu sudah merasakan keduanya, lahiran normal dan juga sesar gitu. Karena biasanya pengennya sih emang normal sih ya, cuman kalau memang kondisi atau kondisi si ibu atau kondisi si bayi mengharuskan untuk sesar, mau nggak mau harus sesar gitu kan. Tapi kadang kalau seorang ibu atau perempuan yang sudah mengalami lahiran normal, pasti dia berpikir kalau lahiran normal itu lebih lebih susah gitu kan, atau lahiran normal itu lebih enak loh gitu, atau gini, lahiran yang udah ngerasain normal pasti ada beberapa yang rada-rada meremehkan lahiran sesar. Ada pula yang sebaliknya yang udah ngerasain lahiran sesar, sedikit banyak ada yang enggak kok, lahiran sesar juga penuh perjuangan gitu. Nah di video kali ini saya mau saya mau bercerita tentang dua proses kelahiran itu, karena saya sendiri merasakan keduanya. Anak pertama itu saya melahirkan normal, kemudian anak kedua saya melahirkan sesar, dan rasanya ini secara umum dulu ya, nanti kita jelasin satu persatu. Secara umum keduanya itu memang butuh perjuangan, semuanya ini perjuangan untuk melahirkan seorang anak itu ke dunia gitu. Saya rasa semua orang ibu itu pasti berkorban. Nah dari dua proses kelahiran ini itu sama-sama butuh pengorbanan yang luar biasa pokoknya ya. Nah jadi kalau secara ini ya, saya ceritanya secara apa yang saya rasakan aja, karena kalau misalkan kita teman-teman atau kakak-kakak udah browsing itu pasti banyak keuntungan atau resiko, kelebihan atau kekurangan dari kedua proses kelahiran, yaitu sesar atau normal. Itu banyak, kalau misalkan kakak searching itu banyak kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu, resikonya apa, seperti itu. Nah saya pribadi kalau untuk yang pertama itu kan normal nih. Normal itu yang saya rasakan ya. Waktu itu saya melahirkan di bidan dekat rumah aja sih gitu. Nah itu tuh kalau dari segi apa dulu nih? Dari segi ininya ya, rasanya ya. Waktu lahiran itu memang gini, sakit luar biasa gitu, sakitnya luar biasa. Terus nunggu pembukaan juga lama, karena waktu itu pembukaan anak pertama kan ya lumayan sih ya. Anak pertama itu habis asar itu cek itu baru pembukaan 2, terus harus pulang. Habis pulang terus habis maghrib kesana lagi, itu baru pembukaan 3 toh. Terus balik lagi 2 kali bolak-balikan ya. Terus habis itu kesana lagi itu pas ini ternyata waktu habis sholat isya itu ketubannya udah pecah. Nah terus mau nggak mau harus kesana karena udah pecah kan ketubannya, harus ke bidan. Setelah sampai sana
itu dicek itu masih pembukaan 4 gitu kan. Ya lumayan cepat sih jaraknya emang, karena kan ini juga sih ketubannya pecah gitu. Saya masih nunggu nih, terus di kamar, di ruangan gitu, di ruangan itu belum tindakan apa ya, masih nunggu tuh, ngerasain kontraksi itu udah kayak mau keluar gitu, tapi nggak boleh di apa namanya, mengejan gitu kan, nggak boleh ngejan gitu, nggak boleh. Kalau orang Jawa sih ngeden, nggak boleh ngeden gitu kan, tapi rasanya tuh kayak ngeden gitu kayak mau, kayak harus keluar gitu, tapi jangan dulu gitu katanya, nggak boleh karena belum pembukaan sempurna gitu. Terus habis itu nanti agak hilang gitu, habis hilang nanti kontraksi lagi, sakit banget itu kayaknya. Kalau menurut kalau menurut bidannya itu tuh apa namanya, proses bukanya gitu kan ya, waktu sakitnya itu. Nah di sini nih, ini juga apa rasanya yang buat suami-suami nih ya, buat para bapak-bapak nih, calon bapak itu tuh butuh banget kesabarannya, sabaran buat nemenin istrinya, karena ya kata orang emang awas, hati-hati nanti ini apa, kukunya dipotongin dulu nanti nyakar atau gimana gitu kan. Tapi emang iya ternyata, padahal nggak sadar gitu kan, si ibu ini, si istri ini nggak sadar kalau misalkan pegang sampai nyakar gitu kan, sampai gitu, nggak sadar. Tapi emang ternyata iya, sampai bekas-bekas gitu di tangannya si suami gitu. Nah terus habis itu dikasih obat, ini obat apa sih namanya, mungkin obat apa ya, perangsang buat biar cepet buka gitu kali ya. Itu akhirnya masuk ke ruang ini persalinan itu tuh hampir jam 12-an ya, jam 11-an gitu. Nah waktu di dalam itu mulai itu posisi melahirkan gitu kan, melahirkan. Buat yang biasanya yang nggak tahu, itu saya dulu tahunya dari ini sih, dari waktu senam gitu. Jadi sepas hamil itu ikut senam aja baru 2 kali, baru sekali, mau kedua kali itu malah udah keburu lahiran gitu kan. Waktu itu lebih cepat seminggu dari HPL ya, normal gitu, lebih cepat seminggu. Anaknya perempuan, katanya kalau perempuan sih malah lebih cepat gitu ya gitu. Nah terus itu masuk ya, kembali lagi masuk ruang ini persalinan itu sekitar jam 11-an. Nah itu alhamdulillah lahir itu jam 12:10 gitu. Alhamdulillah lahir sehat. Nah ini nih, di sini nih, ini rasanya juga nih, rasanya tadi selain rasa waktu kontraksi itu yang sakit, kalau lahiran normal gitu kan, itu juga rasa sakit juga waktu harus ini dijahit gitu kan, dijahit tempat keluar bayi gitu kan melebar, ada yang sampai sobeknya itu apa namanya, sobek banyak gitu kan, jahitannya jadinya banyak gitu, sakit. Waktu dijahitnya sih enggak, karena masih bius kan ya, masih bius gitu. Tapi nanti setelahnya kan yo nggak sakit sih, cuman ada gimana gitu ya, ada risih gitu karena pertama gitu. Itu juga apa, habis dijahit lumayan itu kan ada ini ya, kalau orang tua zaman dulu ada pantangan-pantangan lah, gini duduknya harus gini, harus rapet gitu kan, harus pakai apa, jari dan sebagainya. Kalau dulu gitu, saya waktu pertama juga gitu, karena orang tua kan masih desa gitu kan, dari desa gitu, saya dari desa gitu gitu. Jadi masih pakai yang apa, stagen. Kalau sekarang sih ada yang itu ya, ada yang perekat gitu. Tapi kalau saya dulu tuh masih
yang panjang banget itu, terus masih pakai jari juga itu, terus dikasih apa sih itu, masih pakai kayak gitulah pokoknya. Anak pertama ini normal kan, tapi emang ini manfaatnya tuh ada gitu kak. Jadi perut tuh nggak apa namanya, nggak jadi gede habis lahiran, tetap kenceng ternyata, bener sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih tetap kenceng nih. Cuman pas lahiran sesar itu ya sakit kan kalau pakai ini stagen, tapi enggak sebenarnya. Gimana ya, ada stagen khusus yang rekatan itu kalau lahiran sesar gitu. Nah udah ya tuh rasanya itu. Jadi bapak juga merasakan sakitnya kalau normal ya. Kita ngerasain sakitnya, bapak juga, si suami juga ngerasain sakitnya waktu ini nemenin ya gitu. Terus habis itu tuh kan harus pemulihannya sih emang cepet kalau normal gitu. Cuman ya harus hati-hati banget juga, karena kan jahitan tuh kan nggak boleh banyak gerak, nanti gerak dikit atau apa itu BAB aja. Kalau misalkan terlalu ngetin aja nanti bisa lepas jahitannya kayak gitu. Itu dulu saya sampai nggak berani, entah nggak berani kali ya, ini sampai nggak BAB itu berapa minggu ya, seminggu kali ya nggak BAB. Terus nggak berani jalan-jalan, akhirnya kakinya bengkak malah. Jadi waktu hamil tuh nggak bengkak, tapi pas habis lahiran malah kakinya bengkak karena nggak berani jalan-jalan. Tapi kalau jahitannya lepas gitu kan, aku kontrol ke bidan, kok bengkak gitu kan, udah jalan-jalan aja nggak apa-apa gitu. Gitu kan ya. Nah itu terus habis itu, ini sambil nginget-nginget ya, karena ini lahiran pertama itu udah 4 hampir 5 tahun lah, 4,5 tahun yang lalu gitu. Nah itu sempet ini sih berat badan, si waktu di USG berat badannya katanya kurang, ternyata waktu lahiran gede banget, 3,8 hampir 4 kilo, hampir 4 kilo kayak abinya gitu. Abinya 4 kilo dulu katanya waktu lahiran, kata ibu mertua gitu. Terus ini itu rasanya, kemudian perjuangannya samalah pokoknya gitu. Terus biayanya ya, dari segi biayanya kalau lahiran normal sama sesar sih jelas ini ya, udah jelas ya lebih mahal di sesar. Cuma kalau sekarang kan udah ada BPJS, jadi kan udah dibantu. Bisa normal juga ada ini BPJS, sesar juga ada BPJS, jadi nggak masalah sih kalau memang ini apa namanya. Jadi kalau menurut saya ya, proses sesar normal itu tergantung kondisi ibu dan bayinya tuh. Terus itu yang normal ya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya atau apa, langsung komen aja di kolom komentar, nanti kita jawab gitu ya kak. Terus nanti kalau inget-inget lagi waktu lahiran normal, kita bahas lagi lahiran normalnya. Sekarang kita lanjut ke lahiran sesar ya, yang insya Allah masih fresh lah, masih baru setahun yang lalu gitu kan, masih ingat insya Allah. Jadi pas lahiran sesar ini sempat nggak percaya sih ya waktu dikasih tahu harus lahiran sesar gitu, nggak sedih juga. Jadi apa namanya, karena awal itu kan anak pertama itu kan normal, kenapa yang kedua kok jadi sesar gitu kan. Sempat aduh kok gini, karena kan belum pernah ngerasain, terus belum pernah orang-orang terdekat belum pernah sih ya yang sesar. Kakak saya semuanya normal gitu kan waktu lahiran. Bingung juga nyari-nyari ini informasi gimana, terus persiapannya apa aja, karena waktu itu disuruh sesar itu posisi sudah hamil 8 bulan tuh. Nah jadi ceritanya itu karena posisi bayinya itu sungsang. Jadi udah di beberapa kali, kalau saya kan ya di bidan itu kan setiap kali periksa itu saya pengennya USG. Nah setiap kali periksa USG itu kan kelihatan kok sungsang terus, belum pernah ini.
nggak pernah muter-muter gitu loh, maksudnya muternya nggak terlalu ini, belum ke bawah waktu itu. Nah terus akhirnya udah usaha sujud gitu kalau pagi, terus udah senam juga, tapi kok masih nggak muter-muter gitu. Kalau dia cairannya juga cairannya banyak, kadang kan ada yang mungkin cairannya sedikit jadi susah muter. Nah itu ternyata sih sungsang. Akhirnya dikasih rujukan untuk ke, dari bidan itu kasih rujukan untuk ke rumah sakit, coba dicek gitu. Nah waktu ke rumah sakit itu dicek 2SG, ternyata sama kalung usus. Jadi sungsangnya itu karena si adik bayinya itu kalung usus. Kalung usus itu apa ya, tali pusatnya gitu kan, tali pusatnya itu apa sih namanya kalau orang Jawa, gubet gitu kan, nyangkut ya. Nyangkut sih ya di bayinya, nggak, jadi mau gerak muter itu nggak bisa. Itu kalau khususnya lumayan sih ya, banyak gitu. Lumayan banyak, jadi waktu itu dokternya nggak berani kalau misalkan harus lahiran normal. Terus ya mau gimana, sedih juga sih sebenarnya, karena setiap perempuan saya yakin itu, atau kebanyakan itu pengennya normal gitu, pengennya normal. Tapi mau nggak mau karena kondisi si bayi seperti itu, ya demi keselamatan bayi gitu kan, daripada nanti pas lahir itu masa iya kakinya dulu yang keluar, kan kasihan gitu. Meskipun ada emang beberapa kasus yang kakinya dulu keluar, tapi aduh janganlah gitu kan, kasihan adiknya gitu kalau ada apa-apa. Terus akhirnya kita putusin sama suami untuk kelahiran sesar. Bismillahirrahmanirrahim gitu, demi si bayi semoga sehat semua gitu kan. Akhirnya sesar. Nah waktu sesar nih persiapan nggak ada nih, bener-bener kayak apa ya, dadakan, masih bingung gitu ya harus siapin apa aja. Terus sempat tanya istri temennya suami itu, ternyata ada juga yang kasusnya sama kayak saya. Jadi anak pertama itu dia ini apa namanya normal, anak keduanya sesar, tapi kasusnya apa itu kurang tahu sih waktu itu, susah juga kali ya, lupa. Nah pokoknya itu. Nah terus habis itu tanya-tanya, alhamdulillah udah ada pencerahan sih, tapi beda rumah sakit kan waktu itu, jadi mungkin dia udah persiapannya yang beda, persiapannya aja sih yang beda, yang harus dibawa itu kan banyak macam-macam tuh. Kalau sesar itu kayak ini apa ya, misalnya nanti harus nyiapin apa sih namanya, cukur. Kalau di rumah sakit kan gitu, cukur ini apalagi tuh, cukur rambut, terus kendi yang buat apa sih, hari-hari itu kan harus siapin itu. Terus itu tadi yang kayak stagen gitu, pokoknya yang keperluan kita gitu, sama pembalut gitulah. Itu tuh tadinya saya udah nyiapin gitu kan, karena waktu itu dikasih tahu kalau di rumah sakit ini itu nyiapin sendiri itu. Ternyata di rumah sakit yang B itu nanti belinya di sana gitu. Ya beda gitu aja sih, cuman kan udah tau lah gitu beberapa. Pas udah sampai sana masuk malam, terus operasinya itu pagi sekitar jam 9-an gitu lah. Kita jam 9-an itu nanti apa, bersih-bersih, terus apa namanya, dicek juga ada alergi atau enggak gitu. Karena waktu itu ini apa, nanti kan disuntik bius juga sama obat, takutnya kalau ada alergi obat gitu kan. Sebenarnya sih waktu di ruang operasi tuh udah rasanya mau nangis gitu, udah sendirian gitu kan, sendirian. Kalau pas normal itu kan masih bisa ditemenin tuh,
waktu sesar itu sendirian, terus emang nggak kerasa apa-apa gitu. Waktu dibius udah ya nggak kerasa, waktu keluar itu nggak kerasa, bener-bener nggak kerasa. Tapi nangis, aduh, nah kenapa nangis, nggak bisa ngomong apa-apa, jadi nangis. Bayinya akhirnya juga udah nangis. Nah habis itu habis lahiran itu rasanya tuh menggigil di, habis itu kan di ruang pemulihan tuh rasanya gigil banget, dingin rasanya, gigil terus sampai beberapa jam agak mendingan, terus baru dibawa ke ruangan gitu. Baru ke ruangan itu jadi perjuangan di lahiran sesar itu justru setelah melahirkan gitu. Kalau normal itu kan perjuangannya tuh saat melahirkan gitu kan, sakitnya gitu. Nah tapi kalau pas sesar itu sakitnya itu pas setelah lahiran. Kalau pas operasi itu kan nggak sakit tuh. Nah pas setelah, jadi sedih. Jadi setelah lahiran itu baru ngerasain sakit-sakitnya kan. Kalau pas obatnya ini kan ada obat apa menghilangkan rasa sakit gitu, pas obatnya nggak diminum atau agak telat itu kan kerasa sakitnya. Terus pas nyusuin juga kan, harus nyusuin adiknya. Jadi waktu itu emang harus gerak-gerak, kalau nggak gerak-gerak nanti malah ini nggak cepet sembuh. Cuman kalau saya kan orangnya enggak apa sih ya, jireh gimana sih, saya tuh orangnya tuh ini jirehan tuh takut gitu, takut sakit gitu. Jadi emang agak susah gitu. Tapi yang bikin ini itu waktu nyusuin, jadi bayinya itu nangis, posisi bayinya nangis, kita harus nyusuin tapi sakit, mau gerak-gerak gini dan mau nggak mau, karena dengar bayinya nangis itu kita tuh kayak berusaha buat ayo gitu. Nah habis itu rasanya kalau lahiran sesar gitu. Nah terus gak apa-apa Bi, masuk Bi ya. Sama Bi masuk Bi. Nah lanjut. Jadi itu habis berusaha itu nyusuin, karena kan emang harus nyusuin yang pertama. Terus kalau untuk merawat bayinya kan nanti dibantu sama suami atau sama orang tua itu. Dan pemulihannya kalau normal itu kan paling sehari udah bisa pulang. Nah kalau sesar itu kan harus seenggaknya nih 3 hari lah minimal itu harus di sana. Terus itu kan pipisnya kan di kantong tuh, karena operasi sesar masih di kantong. Nah itu tuh harus bisa kentut gitu dulu, gitu. Terus waktu ininya dicopot, selang pipisnya dicopot itu harus pipis, pokoknya harus bisa pipis. Kalau sampai sehari itu nggak pipis itu nanti dipasang lagi malahan gitu. Jadi langsung minum banyak biar bisa pipis, nggak dipasang lagi, sakit tahu itu ya kan. Nah terus waktu itu juga ada masalah ini karena menggigil juga habis lahiran, habis hari kedua mau pulang malah menggigil. Itu katanya sampai rumah itu juga ngerasain gigil juga. Ternyata waktu ditanyain itu ternyata obat yang dikasih yang menahan rasa sakit itu efek dari itu. Jadinya apa sih ya, ada obat ini loh buat biar lancar asinya itu juga.
Jadi kan sebenarnya udah lancar, malah dikasih itu obat itu, jadi menggigil deh efeknya itu. Terus apalagi ya, kalau sesar tuh ya sampai rumah itu pemulihannya lumayan lama lah ya. Terus kalau mau lahiran lagi, jaraknya kan harus minimal 2 tahunan gitu, minimal itu ya. 2 tahun kalau normal itu kan lahiran 1 tahun, jarak 1 tahun aja bisa ini boleh kan hamil lagi. Nah terus kalau misalkan mau normal lagi, habis sesar mau normal itu jaraknya juga harus lebih lama, 5 tahunan lebih gitu kan ya. Ya gitulah, prosesnya lama dan sakit. Dan ini kalau sesar, kalau normal itu kan nggak nimbulin ini ya, bekas di ini perut gitu kan. Kalau ini sesar kan nimbulin bekas di perut gitu. Terus apa sih ya, itu malah saudara ada yang ini juga, yang bekasnya itu sampai nanah gitu, ada kan. Jadi kan takut kan ya, tapi alhamdulillah sih saya enggak. Cuman yang jelas ini lahiran untuk kakak-kakak yang mau melahirkan, mau normal ataupun sesar, itu sama-sama berjuang, sama-sama berkorban gitu. Yang pasti yang terbaik untuk ibu dan bayinya, yang penting itu sih. Kalau dari saya berdasarkan pengalaman itu seperti itu. Yang penting yang terbaik untuk keduanya itu ya. Mau lahiran normal mau sesar udah jangan dibully lah. Yang sesar nggak usah ngebully yang normal nggak usah ngebully yang sesar. Orang dua-duanya juga beresiko gitu kan ya. Pokoknya semangat yang mau lahiran ya, tetap semangat. Ini adalah awal dari kebahagiaan, karena mau dapat hadiah dari Allah, yaitu amanah anak ya, karena nggak semua orang bisa merasakan amanah ini gitu. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi inspirasi buat kakak-kakak, buat yang persiapan melahirkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.